Nah, materi hari ini berkaitan dengan pembuktian sebenarnya. Pembuktian ini cukup mendasar menurut saya dalam hukum acara. Kenapa? Ini adalah kunci kemenangan sebenarnya. Artinya ketika kita menguasai ini, ya kalau nanti Bapak Ibu misalkan jadi praktisi seperti advokat, ya nanti ini akan penting sekali, gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita berperang menyiapkan senjata kita di bagian agenda ini, ya. Nah, kalau bicara pembuktian Bapak Ibu ya, dari gramatikal aja ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya suatu proses, suatu cara, perbuatan membuktikan gitu ya, untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Jadi ada proses, ada cara gitu ya, ada prosedur gitu. Jadi bukan sekedar asal bilang oh saya tidak bersalah atau saya bersalah, ya tidak semudah itu gitu ya. Tentu harus ada didukung dengan bukti. Nah, bukti ini yang kita akan pelajari di dalam konsep pembuktian dalam hukum acara pidana. Nah, menurut Yahya Harahap, Bapak Ibu, ketentuan pembuktian itu adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Ya, karena kita masih ingat asas dalam hukum acara pidana adalah salah satu yang mendasar adalah asas mencari kebenaran material. Ya, nah kebenaran material ini yang kemudian bagaimana mencari, ya, bagaimana mencarinya dan bagaimana mempertahankannya. Nah ini ada di pembuktian, ya. Pembuktian ini menjadi agenda tersendiri ketika proses pembacaan surat dakwaan sudah selesai atau eksepsi kalau ada, ya, atau putusan sela kalau ada, baru masuk ke tahap pembuktian. Nah, jadi ini dalam rangka mencari kebenaran material, ya. Dan tentunya kebenaran material yang dimaksud harus sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur di pasal 184 KUHP. Nah, kalau di pemahaman selanjutnya menurut Adi Hamzah, ya, nah ini juga Adi Hamzah juga sama ya. Ini bagian terpenting di dalam hukum acara pidana, ya. Karena untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya tergantung pada pembuktian ini, ya. Kalau Sudikno Mertakusumo pendapatnya pembuktian ini adalah memberikan dasar sebenarnya bagi hakim, ya, selain untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, untuk memberikan kepastian tentang kebenaran yang diajukan, atau dengan kata lain kebenaran atau dalil yang didakwakan, dituduhkan kepada si terdakwa oleh penuntut umum. Apakah hal-hal yang disampaikan atau yang diungkap di persidangan oleh jaksa penuntut umum melalui surat dakwaan, apakah itu bisa dibuktikan? Ya, inilah yang diuji nanti, ya. Meskipun kita tahu bahwa surat dakwaan adalah proses lanjutan dari penyidikan, ya, pemeriksaan di penyidikan kemudian dirangkum di dalam surat dakwaan. Nah, Subukti bilang, ya, R. Subukti membuktikan itu artinya bagaimana meyakinkan hakim tentang kebenaran, tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, ya. Nah, di sini, ya, hakim juga memeriksa dan menetapkan dalil mana sih yang benar atau dalil-dalil mana yang tidak benar. Ya, jadi dasar penentuannya adalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang berdasarkan apa? Berdasarkan alat bukti. Bukan yakin karena si yakinnya subjektif, tapi ada alasannya yang reasonable, ya, yaitu berdasarkan alat bukti yang diatur di dalam KUHP atau di pasal 184 KUHP khususnya. Nah, kemudian CCT Simorangkir berpendapat pembuktian itu adalah usaha dari yang berwenang, ya, yang berwenang maksudnya sesuai dengan lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan. Ya, jadi pembuktian menjadi bahan. Bagaimana pembuktian ini penting ketika hakim dalam menilai, oh ternyata peristiwa pencurian itu benar kok, barang yang dicuri demikian, gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam dakwaan jaksa misalkan melakukan pencurian sebuah televisi, ya, sebesar 50 inch katakan atau 52 inch. Nah, tetapi ternyata barang bukti yang dihadirkan TV yang cuma 21 inch. Itu pun yang model lama, yang model tabung gitu ya. Nah, ini kan berarti
ada salah barang nih ya, jadi nggak bisa dibuktikan barang yang dicuri, ya. Nah ini yang benar yang mana? Mencuri TV atau ada mencuri barang yang lain juga. Nah ini kan harus dibuktikan. Makanya peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh jaksa ya di dalam surat dakwaan, maka itulah yang harus dibuktikan. Nah prinsip ini sebenarnya hampir mirip dengan prinsip pembuktian dalam perkara perdata. Ya, jadi apa yang didalilkan mesti dibuktikan. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya pembuktian itu bagaimana kita melakukan upaya-upaya meyakinkan hakim. Ya, ini penting, meyakinkan hakim. Ya, karena dalam rangka mencari kebenaran material. Supaya bisa menentukan apakah bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa yang sedang duduk di muka persidangan. Tentunya keyakinan ini nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang sudah terukur, ada pedomannya, ya jelas gitu ya, menurut hukum acara pidana. Ya, dan ini juga proses ini semua mengacu kepada ketentuan undang-undang, ya undang-undang hukum acara pidana. Hal ini penting, kenapa? Untuk mencegah ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan dari hakim di dalam menentukan seorang bersalah atau tidak. Ya, jadi makanya sidang itu asasnya terbuka untuk umum supaya masyarakat pun bisa menilai. Loh, dari buktinya aja kok nggak bisa membuktikan bahwa ada kaitan antara alat bukti dengan dengan terdakwa, ya? Kok bisa divonisnya bersalah? Nah, ini kan bagian dari sarana kontrol dari masyarakat juga untuk melihat si hakim profesional nggak, atau si hakim berimbang nggak, si jaksa bagaimana, sikap profesionalismenya bagaimana, apakah betul sesuai atau jangan-jangan dia melanggar SOP, ya SOP di internal. Nah ini penting, ya. Nah disinilah kita berperang antara penasihat hukum dengan penuntut umum, berperang. Bagaimana dari kedua belah pihak masing-masing ini meyakinkan hakim. Bagaimana jaksa meyakinkan hakim supaya bahwa dakwaannya betul adanya dan pelakunya adalah si terdakwa. Dan sebaliknya, ya, kalau ada dua, biasanya penasihat hukum itu akan membuktikan bukan dia pelakunya, ya, terdakwa bukan pelakunya, atau terdakwa pelakunya, tetapi karena alasan tertentu dia terpaksa. Nah, sehingga paling bisa minta keringanan, gitu ya. Nah, tapi kalau ada pelaku yang ada penasihat hukum yang mencoba mengarahkan bahwa sebenarnya terjadi, kemudian mengarahkan bahwa ini tidak terjadi, ya. Nah, ini nggak sesuai profesionalisme, ya. Nah, tentunya makanya kedua belah pihak, yaitu baik penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa, diberikan kesempatan yang sama sebenarnya, ya, untuk meyakinkan hakim. Dua-duanya diberikan kesempatan yang sama. Nah, ini peranan dari pembuktian, Bapak Ibu, di dalam hukum acara pidana. Ya. Tetapi kalau tadi kita bicara ada hal-hal yang harus dibuktikan, ya, apa yang didakwakan oleh penuntut umum, nah ada hal yang tidak perlu dibuktikan. Ya menurut ketentuan undang-undang sudah tidak perlu lagi, ya. Misalkan generally known atau notorious fact, ya, hal-hal yang terkaitan yang sudah diketahui umum bahwa itu adalah sebagai kenyataan. Ya, sehingga untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ya harus dibukti dengan alat bukti yang lain. Misalkan, oh, kalau minum minuman beralkohol, ya, kalau sebotol, ya, untuk yang kadarnya berapa persen alkoholnya, ya tidak akan bikin mabuk, gitu kan. Tetapi kalau minum yang kadarnya tinggi, 40% ke atas, terus minum sampai 2-3 botol, katakanlah, mungkin ada yang bisa mabuk, ada yang tidak. Nah, ini kan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu dibuktikan artinya begini. Apakah orang yang minum 1 gelas bir bisa mabuk? Nah, ini kan kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya dia tidak akan mabuk. Gitu ya. Nah, kalau kadarnya cuma di bawah 5%, gitu ya. Apalagi yang alkohol free, ya. Biarpun minumannya bir gitu ya, tapi alkohol free ya nggak pengaruh gitu ya. Nah, Zero. takaran yang zero, iya betul Pak. Yang takaran-takaran demikian. Nah, hal yang seperti ini nggak usah perlu dibuktikan lagi gitu ya. Nah, misalkan, oh iya, pada saat itu ya terjadi gunung meletus sehingga warga-warga diungsikan, gunung Merapi meletus sehingga warga-warga
di kampung ini diungsikan ke tempat penampungan sementara. Terus terjadi pencurian dalam keadaan bencana tersebut. Lalu tidak perlu lagi dibuktikan oleh jaksa bahwa betul pada saat tanggal itu, kejadian itu, Merapi sedang meletus. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan pasal 362 yang ada pemberatannya. Kalau dia mencuri pada waktu malam, lebih berat hukumannya dibandingkan pada waktu siang. Dia mencuri pada saat terjadinya bencana alam, kebakaran, huru-hara, lebih berat daripada pencurian pada waktu kondisi normal. Nah, tapi kalau hal-hal itu misalkan terjadi, ya nggak perlu dibuktikan lagi gitu. Oh, Jakarta tahun sekian banjir, lumpuh, nggak perlu lagi dibuktikan. Itu udah kenyataan, gitu ya. Nah, oh ya, ini adalah pencemaran nama baik presiden. Presidennya adalah Joko Widodo, yang nggak perlu lagi dibuktikan bahwa betul Joko Widodo adalah presiden. Dibuktikan kapan dia disumpah, dilantik jadi presiden, nggak perlu. Itu udah kenyataan. Nah, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, tapi ada hal-hal yang wajib dibuktikan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini prinsip dari hukum pembuktian sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sistem atau teori pembuktian di beberapa negara, ya, kita lihat misalkan di negara-negara Anglo-Saxon ya, dia kan pakai sistem juri, ya, negara-negara common law ini pakai sistem juri, ya, umumnya di juri itu adalah anggota-anggotanya adalah orang yang awam, masyarakat biasa, dan tugas juri adalah memutuskan guilty or not guilty the defendant, ya kan? Nah, sistem juri ini berlarut-larut, gitu ya. Dan tergantung kemampuan argumentasi antara penuntut dengan penasihat hukumnya. Ya kan? Bisa nggak dia meyakinkan juri bahwa si terdakwa bersalah? Bisa nggak dia meyakinkan juri bahwa si terdakwa tidak bersalah? Kalau tugas hakim hanya menjatuhkan pidananya saja. Bersalah atau tidak bersalah tergantung keyakinan masyarakat. Atau dalam hal ini diwakili oleh juri. Ya, sistem juri. Ya, di negara-negara Anglo-Saxon, ya di common law ya, di Amerika. Nah, ini sistemnya, ya. Nah, kenapa ini juga akan berpengaruh? Karena bagaimana meyakinkan orang yang non hukum tentang fakta hukum. Nah, ini juga butuh skill tersendiri gitu ya. Ini kalau di negara-negara Anglo-Saxon, ya. Sorry, Pak. Nah, kalau di negara-negara yang lain, ya ada suara bocor ya. Aja 3 dulu nah. Oke. Bocor. Siapa itu bocor? Pak Sukses bocor. Sukses. Oke. Lagi pesta adat ya, pesta adat. Oke, saya mute dulu ya supaya kita bisa lanjut. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini negara-negara Anglo-Saxon. Nah, negara Eropa kontinental, ya. Nah, negara-negara civil law. Nah, sistemnya hakim. Ya, udah pasti sarjana hukum, gitu ya. Keahliannya di bidang hukum. Nah, dalam sistem negara-negara Eropa kontinental, ya, itu hakim yang menilai alat bukti. Tapi kalau di di Anglo-Saxon, juri yang menilai alat buktinya itu. Menilai arti apakah meyakinkan atau tidak. Ya, tapi kalau di sistem Eropa kontinental, hakimlah yang menilai apakah fakta hukum yang dikemukakan bisa dibuktikan atau tidak. Apakah si terdakwa bersalah atau tidak. Ya, tugasnya double, menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana. Kalau di negara common law, ya di Anglo-Saxon itu hanya menjatuhkan pidananya. Berapa tahun nih? Bentuk hukumannya apa? Nah, itu hakim-hakim kayak di Amerika, gitu ya. Nah, tapi kalau di negara-negara Eropa kontinental, di Belanda gitu ya, nah ini dia pakai sistem hakim menentukan kesemuanya, bersalah atau tidak bersalah, plus menjatuhkan pidananya. Nah, ini tentu juga berbeda lagi. Tugas penasihat hukum di sini mungkin dalam tanda kutip sedikit gampang lah, karena dia berbicara dengan hakim yang ngerti hukum. Ya, bagaimana menjelaskan fakta hukum dan buktinya. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat kalau di sistem Anglo-Saxon itu kan orang kadang-kadang meyakinkan hakim dengan bukan berdebat ya. Ya ada berdebat juga sih, tetapi bicara bagaimana berargumentasi hukum di depan para juri, ya kan? Nah, tetapi kalau di sistem Eropa kontinental, argumentasi hukumnya lewat tertulis. Ya, letterlek gitu ya. Nah, ini perbedaannya secara garis besar.
Seperti kisah Johnny Depp dan Amber Heard ya Pak ya. Ya, itu kan pakai sistemnya apa namanya? Anglo-Saxon. Iya, tapi seru ya Pak ya seperti itu. Ya, Perdebatannya, pengacaranya harus ahli gitu loh Pak. betul. Dia harus bisa meyakinkan hakim, ahli Iya. komunikasi juga pasti Bu. Komunikasi publik tuh biasanya ya. Jadi kalau dia nggak bisa berargumentasi, kalah berargumentasi, ya yang rugi kliennya, gitu kan? Nah ini, perbedaan. Jadi tentu ada perbedaan dari tugas penuntut dan penasihat hukumnya di sana. Nah, secara umum itu tadi ya, secara umum. Nah, tapi kalau bicara pembuktian, ya Bapak Ibu ya, ada beberapa teori ya. Yang pertama adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Nah, di sini pembuktian hanya berdasarkan undang-undang semata. Ya. Maksudnya apa? Perbuatan pidana yang didakwakan apabila sudah terbukti berdasarkan alat bukti yang diatur oleh undang-undang, maka sudah cukup. Cukup, ya. Nggak perlu lagi hakim yakin akan alat bukti tersebut. Ya, makanya disebut pembuktian formil, ya, formil based teori. Ya, cukup. Nah, ini hampir mirip di hukum acara perdata kita. Ya, mencari kebenaran formil. Ya. Nah, jadi kalau syarat formilnya alat bukti secara formil sudah bisa membuktikan bahwa dia punya hutang, tinggal ketok palu, kabulkan. Tapi kalau pidana enggak, dia cari tahu. Betul ini tanda tangan saudara. Betul Anda tidak dalam tekanan membuat perjanjian ini. Nah, itu hukum pidana. Atau ini betul, jangan-jangan ini tidak pernah ada orangnya datang. Anda hanya tinggal terima yang sudah ditandatangan. Ya. Karena banyak juga notaris nih kena kasus pidana gara-gara ternyata ya orangnya nggak datang, tapi dianggap dia sudah tanda tangan di dokumen tersebut. Ya, ternyata orang aslinya datang. Dia melaporkan itu ada pemalsuan. Nah, ini sering juga terjadi. Makanya sekarang kalau di akta notaris itu butuh sekarang diminta fingerprint. Ya, selain tanda tangan di minuta naskah akte, dia perlu fingerprint, ya, cap jempol, ya, cap 10 jari kalau nggak salah ya. Nah, ini mungkin notaris yang paham nih, ya. Supaya apa? Meminimalisir penipuan-penipuan seperti itu. Tergantung notarisnya Pak, perlu 10 jari atau cukup 1 jari? Ya, betul Bu. Nah, jadi memang sekarang sudah diterapkan begitu ya di AHU ya. Ya, jadi Pak, untuk di kenotariatan sudah menerapkan demikian karena memang betul untuk meminimalisir jangan sampai ada KTP-nya ada. Karena saya pernah nanganin KTP ada, ya, kemudian foto ada, tanda tangan ada, tapi fotonya berbeda sama orang aslinya. Nah, saya nggak tahu gimana tuh. Notaris pernah membuat surat persetujuan suami, waktu itu klien saya suaminya, untuk menjaminkan kredit rumahnya. Ya. Dan setelah dicek dia nggak pernah, ya. Karena pada saat itu, ya, pada saat itu si suami pernah memergoki istri sedang berzina. Ya. Terus kemudian setelah dia berzina, karena dia gerebek sama barang-barang warga, sama RT RW semua, respon si suami adalah menampar istri. Dilaporin sama istrinya, KDRT. Diproses, masuk di penjara. Pada saat itu, surat persetujuan menjaminkan ke bank, meminta ambil kredit, itu ditandatangani suaminya. Padahal suaminya lagi tidak tahanan polisi. Bagaimana mungkin? Nah, ini kejanggalan-kejanggalan. Nah, dan ternyata setelah dicek, modalnya cuma KTP. Dilihat foto KTP dengan fotonya masih bukan iktp ya. Masih KTP yang lama ya Bapak Ibu ya, yang kuning itu. Ya. Ternyata itu adalah fotonya beda, namanya betul, kemudian tetapi tanda tangannya sama. Ya. Tapi setelah dicek di akta aslinya, tanda tangannya kayak gemeteran. Ragu-ragu. Nah, artinya apa? Nah, di sini ya, di sini berarti dulu masih mudah dipalsukan. Nah, makanya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu dalam kasus-kasus pidana, maka digunakanlah cap jempol atau cap 10 jari lah. Ya, fingerprint dari ke semua orangnya, ke semua si para pihaknya. Ya. Nah, ini kalau dalam hukum perdata, ya, dalam hukum acara perdata, begitu dilihat, oh, akta notaris betul, sudah oke, sesuai, sudah dilaporkan ke Kemenkumham, ya, berarti sudah sah, nah kan?
Tapi kalau pidana nggak bisa, dia akan cek sampai sedetail mungkin karena mencari kebenaran material. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Ya, jadi pembuktian hanya berdasarkan formalitas alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, conviction in time. Jadi di sini penekanannya adalah keyakinan hakim semata. Jadi dimungkinkan tanpa alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, ya cukup dia yakin maka sudah bisa divonis. Nah, di Indonesia dulu Bapak Ibu pernah diberlakukan pengadilan distrik dan kabupaten. Dulu mereka pakai sistem ini, conviction in time. Jadi hakim bebas menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya. Ya, bahkan juga pernah menjadi berdasarkan keterangan dukun semata. Wah itu bebas. Terus hakim yakin, oh iya nih, berdasarkan keterangan dukun, pelakunya adalah dia. Udah, terus vonis. Nah ini kan terlalu subjektif. Kebebasan hakim terlalu besar, ya, sehingga sulit diawasi. Ya, atau misalkan semata-mata hanya subjektivitas hakim tanpa dikonfrontir atau dibatasi dengan alat-alat bukti, sehingga ya sulit, gitu ya. Ya kalau saya bilang yakin, misalkan Pak Andrew bisa nggak? Saya bilang Pak Andrew, pokoknya si A begini. Oh ya saya percaya. Ya kalau nggak bilang ada buktinya kan susah. Iya. Nah, Betul. ya, ini nggak netral jadinya. Nah ini kelemahannya, gitu. Baik, saya persilakan dulu Pak Tumbur. Silakan Pak Tumbur. Ya, silakan Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, kasih Pak mengenai pembuktian ini Pak ya. Ada satu yang sering saya dengar Pak ya, sama belajar mengenai soal keyakinan hakim ini Pak. Ini seperti kalau sering kita bilang kalau tidak diatur di dalam KUHP bisa dengan keyakinan hakim. Ini melebihi dari suatu aturan, makanya dikatakan nasib orang bisa di tangan hakim sama seperti Tuhan. Yang mau saya tanyakan Pak, untuk menggunakan keyakinan hakim ini apa sih yang harus dimiliki oleh seorang hakim sehingga dia bisa menggunakan ini untuk di dalam memutuskan suatu perkara? Ada kemungkinannya juga selain di dalam ada suatu perkara mungkin tidak diatur secara hitam putih di dalam KUHP ataupun dalam KUHP sehingga dia menggunakan keyakinan hakim. Atau bisa juga berdasarkan literasi dari beberapa undang-undang yang dia peroleh rangkaiannya sehingga dia menggunakan keyakinan hakim. Ya, kira-kira seperti apa Pak untuk bisa dia menggunakan keyakinan ini Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tumbur. Baik. Jadi begini, kalau bicara keyakinan hakim itu, ya jadi memang sangat subjektif Pak, ya. Dan ini pernah ada dulu, ya. Makanya ini sangat terlalu bebas, gitu, sebebas-bebasnya gitu. Nah, jadi kalau bicara patokannya apa, pedomannya apa, tidak ada Pak. Hanya sebatas keyakinan hakim. Ya, ini sangat sulit memang. Kalau bagi kita yang logis, nggak make sense. Kalau hakim hanya yakin bahwa si terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang minim sekali, gitu ya. Karena kalau teori ini, conviction in time ini memang penekanannya cukup keyakinan hakim. Ya, meskipun dibuktikan dengan alat bukti, tapi kalau dia sudah yakin dengan bukti yang ada, selesai sudah bisa divonis. Ya. Nah, tetapi nanti saya jawab berikutnya ya Pak Tumbur ya, karena berkaitan dengan teori yang berikutnya, ya Pak. Ya, jadi memang nanti akan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang secara formil. Nah, detailnya nanti di teori yang berikutnya Pak. Setelah ini ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, lanjut Pak. Makasih Pak. Jawab yang lain dulu ya Pak ya. Silakan Pak Andrew. Ya. Ini saya mau nanya ini Pak, bagaimana kedudukan rekaman video dalam pembuktian itu apa di alat bukti Pak nantinya Pak? Oke, baik Pak. Itu sih masuk ke pembuktian sih Pak. Ke alat bukti nanti Pak sekalian. Jadi Pak, nanti sekalian aja ya Pak. Ya sekali aja. Biar kita biar nyambung dulu. Oke.
Baik, thank you. Baik, tadi kayaknya ada satu lagi Gresian ya? Enggak ada ya? Di Coba saya dulu ya. Pak, tapi nanti aja kan kata Bapak. Oh ya udah Bu Maria, baik. Iya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Nah, yang ketiga adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, ya. Jadi teori ini intinya adalah diperlukan keyakinan hakim dan alasan-alasan yang jelas dan logis yang bisa diterima, yang reasonable, ya. Jadi dibatasi keyakinan hakim itu kalau teori yang kedua tadi sebebas-bebasnya. Yang ketiga ini sudah mulai dibatasi. Apa pembatasnya? Apa pagar batasnya? Alasan-alasan yang jelas dan logis. Ya, artinya ketika dia menyatakan seorang terdakwa bersalah, alasan hukumnya apa? Alasan yang logisnya apa yang bisa diterima? Ya. Oh iya, karena dia dekat dengan TKP pada saat kejadian, dia adalah orang terakhir yang keluar dari kamar korban ketika korban diketemukan meninggal 1 jam kemudian. Nah, ini alasan yang logis yang bisa diterima. Bahwa ini bisa saja dia pelakunya. Meskipun masih bisa dibantah, siapa tahu ada orang lagi yang melakukan tindak pidana sebelum dia masuk gitu ya. Nah, misalkan begitu. Nah, ini dibatasi dengan alasan-alasan yang jelas dan logis yang bisa diterima. Ya, jadi reason yang reasonable, ya. Nah, kalau conviction in time tadi kan dia sebebas-bebasnya. Jadi bersalah atau tidak bersalahnya keyakinan hakim plus alasan reasonable, ya. Nah, ini sedikit perbedaannya, ya. Jadi ada argumentasi yang jelas lah, ya. Nah, lalu yang keempat, nah, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif Verkehrsstelsel. Ya, pembuktian di sini adalah alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ya, dan disertai keyakinan hakim. Nah, jadi ini semacam perpaduan teori antara teori pembuktian undang-undang secara positif dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis. Ya, yang nomor 1 tadi yang pertama sama yang nomor 3 tadi. Nah, ini perpaduan. Nah, ini lebih bertanggung jawab. Jadi ketika dia yakin, dia harus berdasarkan alat-alat bukti yang sudah dibatasi dalam undang-undang. Alat bukti A, B, C, dan D. Dia nggak boleh keluar dari situ. Ya, jadi secara undang-undang positif sudah dibatasi. Dan dia hanya boleh yakin karena hal itu. Kalau dia yakin dengan hal-hal di luar alat bukti itu, nggak bisa dipakai. Ya, nah ini. Jadi negatif, teori pembuktian secara berdasarkan undang-undang secara negatif. Ya, jadi undang-undang plus keyakinan hakim. Nah, kalau kita lihat Indonesia menganut yang mana? Nah, kalau kita lihat di pasal, saya jawab dulu. Tadi Pak Tumbur. Nah, tadi Pak Tumbur, bagaimana dengan kaitan dengan undang-undang keyakinan? Ya. Nah, jadi jawabannya ini Pak, teori yang keempat sebenarnya. Jadi kalau bicara keyakinan hakim, ya, pedomannya adalah di undang-undang. Ya, jadi nggak bisa hakim secara memang subjektif, tapi dia tidak bisa bebas, Pak. Dia diawasi, ada koridornya. Ya, koridornya apa? Ya alat-alat bukti tadi. Ya, jadi dia nggak bisa keluar dari situ. Ya, artinya ya subjektif, yakin sih yakin, tapi bukan berarti yakin karena sesuka-sukanya dia gitu ya. Selain ada alasan yang reasonable, ada juga alat bukti yang mendukungnya. Nah, ini disebut dengan undang-undang pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Kira-kira bisa menjawab ya, Pak Tumbur ya. Jadi pedomannya demikian, Pak. Ya. Betul, Pak. Ya, Pak. Mungkin barangkali apa harus ada pendidikan tertentu dulu? Apakah dia harus menduduki hakim beberapa kali memimpin perkara, apakah gitu, Pak? Kalau soal ini sih, Pak, memang ini mah setiap hakim ada diklatnya, Pak. Ada trainingnya. Artinya mereka kan ada pendidikan khusus, Pak. Ada Kalau kode hakim di kita kan kalau tidak salah mereka melamar menjadi cakim, calon hakim, terus mereka mesti ya kayak magang gitu ya. Saya lupa berapa lama, berapa tahun itu, nggak salah setahun atau 2 tahun. Terus kemudian baru mereka bisa menjadi hakim. Itu pun dikirim ke daerah terpencil dulu biasanya. Ya kan mereka belajar dari perkara-perkara yang sederhana gitu ya. Baru kemudian mereka menerapkan asas ini. Dan itu kan melalui latihan-latihan, Pak. Ya. Iya, Pak. Masih, Pak. Gitu, Pak. Jadi dikunci dengan undang-undang, alat bukti undang-undang. Nah, di Indonesia, Bapak Ibu, menurut 183 KUHP, bahasanya begini. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan.
dengan dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, kalau dari norma rumusan di pasal 183 KUHP ini, kita bisa lihat unsurnya adalah kesalahan itu harus dibuktikan dulu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ya, alat bukti yang sah. Nah, atas keterbuktian tersebut yang berdasarkan dua alat bukti tadi, maka diperolehlah keyakinan hakim. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya sistem pembuktian Indonesia ini lebih mengarah kepada teori yang keempat tadi, ya, pembuktian pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Jadi berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang, tetapi disertai keyakinan hakim. Dari dua alat bukti, ya, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka dia peroleh keyakinan hakim. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita menerapkan sistem yang ini, ya. Ini berdasarkan dua alat bukti yang sah, ya. Nah, artinya bagaimana kalau dia mau pakai 5 alat bukti, tapi kalau hakimnya nggak yakin, maka nggak bisa dikabulkan atau divonis bersalah, ya. Atau misalkan dia yakin tapi tidak ada alat bukti yang mendukung, yang nggak bisa juga, karena dibatasi. Boleh hakim yakin, tapi asal berdasarkan alat bukti. Kalau dia tidak berdasarkan alat bukti, ya nggak bisa. Bukan dia feeling saya doang, wah nggak bisa. Kalau feeling doang ya. Nah, ini jadi dibatasi di 183 KUHP. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem sistem pembuktian Indonesia demikian. Nah, contoh misalkan alat-alat bukti kan ada keterangan saksi, keterangan ahli gitu ya. Nah, berdasarkan dua alat bukti ini, hakim menjadi yakin, oh benar ternyata si saksi menerangkan pada jam sekian, tanggal sekian, ya ada orang menggotong barang televisi malam-malam, ya kan? Cuma karena dia sendiri dia ketakutan, tapi dia ngelihat ada 2 orang pelaku misalkan. Nah, misalkan berdasarkan keterangan yang saksi, dikatakan saksi korban bilang, loh itu TV saya hilang, sesuai dengan ciri-ciri orang yang membawa barang itu, ya. Lalu dicek keterangan ahli misalkan dikatakan, apakah itu membawa barang tengah malam termasuk kategori mencuri? Nah, nanti ahli menjelaskan begini. Nah, setelah hakim menjadi yakin, nah dia berdasarkan alat bukti itu dia yakin bahwa benar terjadi pencurian dan pelakunya adalah para terdakwa misalkan. Ya, nah ini contoh mereka menganalisis secara sederhananya begini. Ya, jadi memang ini lebih mengarah kepada pembuktian undang-undang secara negatif. Ya, di KUHP khususnya di 183 KUHP gitu ya. Nah, ini karena memang kalau bicara kebenaran material ini kan perlu keyakinan. Bedanya kalau kebenaran formil nggak perlu keyakinan. Seperti dalam hukum acara perdata. Tapi kalau dalam hukum acara pidana mah perlu, ya, perlu keyakinan tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya di dalam putusan-putusan pidana di Indonesia, Bapak Ibu perhatikan deh, di amar putusannya mengadili 1, menyatakan terdakwa atas nama ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Kata sah itu artinya alat-alat bukti yang menjadi dasarnya adalah sah. Meyakinkan sesuai keterangan 183 KUHP. Terbukti secara sah berdasarkan alat bukti sehingga hakim menjadi yakin. Ya, sehingga bahasanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ini berdasarkan pasal sekian-sekian. Nah, makanya selalu dan hakim pidana, ya, karena sesuai dengan prinsip pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia, ya, undang-undang secara negatif, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, bunyi amar putusan pidana, rata-rata seperti itu semua. Nah, ada pendapat dari Wiryono Projodikoro. Menurut beliau, kalau undang-undang secara negatif itu harus dipertahankan. Kenapa? Memang sudah layak gitu. Adanya keyakinan hakim tentang kebersalahan terdakwa. Supaya dengan dia yakin, dia bisa dengan pasti menjatuhkan pidana. Jadi jangan sampai ada hakim memvonis bersalah seorang terdakwa, sedangkan dia sendiri nggak yakin dengan kesalahan terdakwa. Ya, makanya ini dikaitkan dengan adagium dalam hukum. Ya, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, nah makanya menurut Wiryono, ya lebih baik dia harus yakin dulu bahwa terdakwa yang di hadapan dia ini
memang melakukan tindak pidana tersebut. Baru dia dengan yakin untuk memvonis bersalah atau tidak bersalahnya. Ya. Nah, yang kedua adalah lebih berfaedah jika ada aturan-aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya supaya ada patokan tertentu yang harus diikuti oleh hakim di dalam melakukan peradilan. Supaya hakim nggak suka-sukanya dia. Ya, jadi dibatasi. Ya, alasan-alasan hakim itu. Ya, kalau kita sudah belajar hukum pidana, ya, kita sudah mengerti macam-macam delik, unsur-unsur tindak pidana. Nah, itu harus dibuktikan. Apakah bisa terbukti atau tidak? Ya kan? Kalau terbukti, apa alat buktinya? Dengan alat bukti apa dia terbukti? Kemudian, apakah hakim yakin dengan alat-alat bukti tersebut? Ya, kalau menurut hakim, kayaknya janggal nih alat bukti yang ada. Kok saksinya kayaknya punya dendam pribadi dengan terdakwa? Karena ini saksinya tetangganya, dia tendensius kayak marah gitu. Nah, itu kan akan terlihat ketika seorang saksi memberikan keterangan di depan hakim secara langsung. Ya, bahkan di bawah sumpah lagi. Ya, disumpah dulu gitu kan, baru memberikan keterangannya. Ya, makanya menurut Wirjono Pojodikoro, sistem pembuktian ini harus dipertahankan, ya. Di dalam KUHP ini harus tetap ada. Ya, Bapak Ibu yang mau sholat maghrib silakan ya, dipersilakan ya. Nanti bisa sambil berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapa kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut atau membuktikan adanya tindak pidana tersebut dibebankan? Ya, thank you, Bu. Ya, nah kepada siapa yang bebankan? Harus siapa yang wajib membuktikan? Ya, ada pada siapa beban itu? Nah, ada beberapa teori terkait tentang burden of proof atau beban pembuktian. Ada orangnya. Dua-duanya. Ya, ada Pak, ada hadir Pak. Baik. Nah, teori normatif, ya. Teori normatif ini secara normatif ditentukan tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, misalkan di dalam pasal-pasalnya sudah dijelaskan siapa yang harus membuktikan ini. Ya. Nah, ini teori normatif. Nah, ini secara umum, secara general, beban pembuktian ini ada sesuai apa yang dikatakan dalam undang-undang. Makanya disebut teori normatif. Nah, ada teori afirmatif. Nah, di sini beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan atau pihak yang menuduh. Ya, maka dia harus membuktikan tuduhannya atau dakwaannya. Ya, dengan kata lain, ya proses pembuktian ya yang dilakukan harus diafirmasikan kebenaran fakta atau data yang disangkakan atau didalilkan. Ya, jadi dipastikan, ya, apakah bisa betul ada buktinya. Misalkan, oh terdakwa betul pada saat kejadian memakai baju merah, mana bajunya? Atau oh ya, misalkan terdakwa adalah korban pembunuhan, mana buktinya? Oh ini ada baju korban yang dipakai, luka sabetan senjata tajam, ya. Hancur lebur dengan ada bekas darahnya korban. Nah, ini dibuktikan, makanya jadi dibawa. Makanya kadang-kadang pakaian korban, barang-barang yang ada berkaitan dengan korban dibawa. Ini sebagai barang bukti, ya. Nah, ini diafirmatif, ya, dikonfirmasi. Betul nggak kejadiannya? Mana buktinya? Ya. Lalu kemudian ada juga teori kepatutan. Nah, beban pembuktian, ini double salah ketik ya. Beban pembuktian ada pada pihak yang kedudukannya lebih kuat di dalam pembuktian. Ya, jika pihak yang lemah kedudukannya, maka kalau dia dibebankan untuk membuktikan, maka dianggap nggak adil. Contohnya dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Pihak pencemar dianggap mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada masyarakat yang jadi korban. Ya, sehingga di sini beban pembuktiannya ada di pihak pencemar. Sehingga dia wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencemaran. Ya, nah ini biasanya ada dalam pertanggungjawaban strict liability dalam konsep hukum pidana. Ya, jadi pertanggungjawaban langsung. Ya, jadi ada namanya vicarious liability, ada namanya strict liability. Nah di sini adalah teori kepatutan ini berkaitan dengan strict liability. Ya, jadi misalkan di suatu daerah, ya ada satu pabrik, kemudian katakanlah sungainya atau tanahnya, air tanahnya tercemar. Nah, sedangkan itu di kampung, di tengah-tengah hutan misalkan, katakanlah begitu. Dan cuma ada satu pabrik di situ. Ya. Nah, dalam posisi ini, ya, strict liability akan bilang, udah pasti tuh
Pabrik itu pelakunya. Mana mungkin warga yang mencemari? Karena warga sehari-hari nggak ada memakai bahan kimia, misalkan begitu. Ya, nah ini strict liability demikian. Ya, nah kalau bicara membuktikan, apakah warga bisa membuktikan bahwa itu pencemaran diakibatkan oleh pabrik? Ya susah. Ya, dari segi teknologi, pemahaman, dari segi dana, tentu akan lebih kuat si pabrik tentunya. Ya, makanya menurut teori kepatutan ini, beban pembuktian itu ada dalam diri si pencemar. Ya dia buktikan dong, kalau memang dia bilang bukan dia pelaku pencemaran lingkungannya, meskipun dia cuma satu-satunya pabrik, atau mungkin ada 2 pabrik di situ, ya buktikanlah bahwa bukan dia pelaku, bukan dia yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Tetapi pabrik yang lain, misalkan yang ada kebetulan dekat-dekat situ. Nah ini teori kepatutan, Bapak Ibu. Biasanya di tindak pidana lingkungan hidup. Ya. Nah, ada teori subjektif dan objektif. Hak subjektif dan objektif. Jadi siapa yang mendalilkan hak subjektif dan objektif tertentu, ya. Nah, maka yang dibantah oleh pihak lain, maka yang mendalilkan itu harus membuktikan. Kalau dibantah. Kalau tidak dibantah, nggak usah dibuktikan. Tapi kalau dibantah oleh pihak lain, maka harus dibuktikan. Nah, hak subjektif ini berkenaan dengan hak-hak yang dianggap dimiliki oleh subjek hukum secara langsung. Nah, kalau yang objektif ini hak-hak yang timbul karena undang-undang. Ya, hak-hak yang timbul karena undang-undang. Nah, ini biasa di perdata nih biasanya lebih banyak, ya. Nah, misalkan kalau tidak salah di dalam hukum perdata itu kalau misalkan ada rumah kosong, ya, terus ditinggal berapa lama, terus tetangga sebelahnya merawat, membayar listriknya, membayar air pumpnya, begitu pemiliknya datang dia tagih, mana bayar, gitu ya. Tetapi si pemilik bilang, oh nggak tahu kan saya nggak nyuruh Anda bayar, gitu kan. Tetapi ada pasalnya kalau nggak salah di BW bahwa dia harus bayar karena sudah dibantu dipelihara, dirawat rumahnya. Nah itu berkaitan karena itu bukan hak subjektif yang melekat, tapi yang diberikan oleh undang-undang. Kalau Bapak Ibu ingat, ya, perikatan di dalam hukum perdata, ya, ada yang karena kesepakatan, ya, ada yang karena diberikan undang-undang. Perikatan karena undang-undang, ya. Nah ini biasa beban bukti ini terkait dengan perkara perdata sebenarnya, ya, hak subjektif dan objektif ini. Nah, sebagai gambaran di negara common law, saya ambil contoh di Amerika, ada namanya legal burden of proof, ya. Nah, di Amerika ini ada standard of proof, standar pembuktian, standar alat bukti, ya. Nah, dia ada namanya reasonable suspicion, persangkaan yang beralasan. Nah, ini adalah derajat pembuktian yang paling rendah yang diperlukan untuk melakukan suatu penyelidikan singkat. Misalkan, yang paling sederhana nih, dicuriga nih pada TKP ada beberapa orang. Nah, si penyidik bilang minta, oke, karena reasonable suspicion, dia bilang dia menyuruh orang tersebut berhenti untuk diperiksa atau dimintai keterangan. Ya, jadi persangkaan yang beralasan. Kenapa? Karena yang bersangkutan ada di lokasi tempat kejadian perkara. Nah, ini standarnya ini nih di Amerika. Atau tahap berikutnya yang lebih tinggi, yang agak sedikit tinggi. Standar pembuktian yang diperlukan ketika menggeledah kendaraan seseorang ketika orang yang memiliki kendaraan tersebut sudah ditahan. Sehingga ada keyakinan bahwa masih ada bukti yang tertinggal dalam kendaraan tersebut. Ya, sehingga perlu menggeledah kendaraan yang bersangkutan. Ya. Nah, reasonable to believe ini adalah alasan untuk percaya bahwa di dalam kendaraannya ada atau di dalam rumahnya ada barang-barang yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana. Atau ada bukti-buktinya. Misalkan alat untuk melakukan kejahatan disimpan di rumahnya atau di mobilnya gitu ya. Atau di tempat yang lain. Nah, ini tahapan disebut reasonable to believe. Jadi ada standarnya. Nah, kemudian ada probable cause for arrest ya. Nah, ini digunakan oleh si penyidik ketika hendak melakukan penetapan tersangka untuk kejahatan umum. Kejahatan biasa ya, tapi bukan tipiring ya, yang ringan-ringan, tidak pidana ringan. Ya. Juga untuk menentukan apakah dia akan digeledah atau ditangkap. Dan ini probable cause for arrest. Ya, ini standar yang digunakan oleh di Amerika ya untuk menetapkan seorang tersangka ya, atau dalam rangka mau menggeledah atau mau melakukan penangkapan, gitu ya. Dan yang paling tinggi adalah standar pembuktian beyond a reasonable doubt. Nah, standar ini adalah standar pembuktian yang paling tinggi untuk membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak sih atas suatu tindak pidana.
Jadi reasonable doubt di sini adalah nggak ada keraguan sedikit pun bagi penyidik bahwa orang ini sah dan meyakinkan bersalah. Ya, misalkan bahwa ditemukan senjata yang alat yang dipakai untuk membunuh korban sesuai dengan luka di kepala korban, katakanlah begitu, itu ada di dalam rumah atau di kamar korban, di kamar pelaku. Ya, dan sidik jarinya, darahnya identik. Nah, ini bisa beyond a reasonable doubt. Tidak meragukan lagi, ya, bahwa dia adalah pelakunya. Nah, ini adalah beban-beban pembuktian yang gambaran di Amerika. Ya, Bapak Ibu. Jadi memang kalau bicara beban pembuktian di negara manapun, ya, pembuktian ini sangat penting, ya. Apalagi dalam perkara pidana, ya. Pembuktian ini sangat penting untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah seseorang. Ya. Atau paling tidak mengarah kepada apakah dia akan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sangat menentukan, bukti yang menentukan di sini. Ya. Nah, sampai sini silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Tadi Bu Maria mungkin? Ya. Ya Pak. Silakan Bu. Gini Pak, kan salah satu alat pembuktian itu adalah keterangan ahli. Apakah tadi saya udah catat sih sebenarnya pertanyaannya. Ya, silakan. Apakah mungkin dalam suatu persidangan itu keterangan ahli itu dilakukan, apa maksud saya? Sebentar Pak, kok jadi hilang. Gini Pak, apakah mungkin keterangan ahli yang diberikan itu malah bisa memberatkan atau meringankan terdakwa? Sebentar Pak. Oke. Pak, nanti dulu Pak, ini saya ulang lagi. Tadi saya catatannya hilang. Oke Bu, baik. Catat mana tadi itu? Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan sambil menunggu Bu Maria. Ada yang mau bertanya? Oh, Mau bertanya Pak. Oke, baik Bu Jen ya. Oke, silakan Bu. Iya. Ini nothing to do with ini sih pelajaran hari ini. Cuma curious saja mengenai barang-barang bukti. Ya. Barang-barang bukti itu kan yang selalu kan maksudnya ada barang bukti whatever itu banyak banget ya, maksudnya bahkan banyak juga yang bentuknya memang hard cash gitu ya. Itu pada kemana tuh Pak ya? Kok nggak ada kabar beritanya ya? maksudnya? Barang Suaranya bukti. putus-putus atau Apa nasibnya barang bukti? Yang sudah disita maksudnya Bu ya? Gitu Pak, maksudnya barang-barang bukti itu gimana ya? Kok enggak? Oke. Gue di jalan soalnya. Maaf Pak, nggak jadi deh, karena putus-putus suaranya. Enggak, saya udah nangkep kok Bu pertanyaannya. Maksudnya kan barang bukti yang disita di pengadilan ya Bu ya? Yang buat dipakai di pengadilan, itu setelah itu dikemanakan, begitu kan Bu ya? Begitu ya Bu Jen ya? Ya. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu. Iya, selalu tampak pada saat maksudnya wujudnya awalnya tuh tampak, tapi after that nggak tahu pada kemana gitu kan? Iya, betul Bu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau barang bukti itu, kalau memang diperagakan dari awal disita, barang-barang bukti yang alat-alat atau sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, entah mungkin menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, atau alat untuk yang dipakai, atau hasil kejahatan, ya itu tentu harus dibawa di depan hakim, ya disidangkan, ya. Nah kemudian setelah selesai disidang, entah divonis atau dibebaskan, nah harusnya itu biasanya hakim akan memerintahkan supaya dikembalikan dari mana barang itu diambil, ya. Atau ada juga barang-barang tertentu yang harus dimusnahkan, misalkan barang-barang ilegal, ya atau melanggar undang-undang, misalkan narkotika, atau barang-barang yang masuk ilegal kayak misalkan barang elektronik yang masuk tanpa ada tidak bayar cukainya gitu kan. Nah, itu setelah disita dimusnahkan biasanya, dirampas untuk dimusnahkan. Nah, itu begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi itu pasti disebutkan di dalam putusan. Akan dikemanakah barang-barang itu? Apakah akan dikembalikan
dirampas oleh negara atau dimusnahkan, dirampas untuk dimusnahkan atau apa gitu ya. Itu harus disebutkan, di state dengan tegas di dalam putusannya. Ya. Begitu ya Bu Jen ya, kira-kira bisa dapat gambaran. Nanti mungkin Ibu Jen atau Bapak Ibu yang lain bisa melihat untuk materi saya yang sebelumnya terkait dengan penyitaan. Nah, di situ ada saya jelaskan di situ terkait dengan hasil barang bukti atau alat bukti yang setelah perkara ini selesai diapain, gitu ya. Baik. saya Elvis Pak, boleh nanya Pak? Elvis Pak. Ya, sebentar. Saya balik dulu ke Bu Maria nih. Saya udah ingat Pak pertanyaannya. Ya, silakan Bu Maria. Pak kan tadi kan salah satu alat bukti itu kita di dalam persidangan itu digunakan keterangan ahli ya Pak. Ya. Mungkinkah keterangan ahli yang diberikan itu tidak berarti apa-apa untuk meringankan atau meringankan terdakwa Pak? Artinya tidak digunakan oleh hakim untuk meringankan terdakwa. Apakah mungkin seperti itu Pak? Oke, baik Bu. Jadi memang hakim ini kan pada prinsipnya dia bebas menilai alat bukti. Bebas dalam arti boleh dia gunakan alat bukti itu, boleh tidak dia pertimbangkan. Termasuk keterangan ahli. Ya, keterangan ahli itu ya dia tidak mengikat hakim. Jadi boleh saja hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat ahli dalam hukum pidana, dalam perkara pidana. Tapi bisa juga dia mengesampingkan ya pendapat ahli tersebut ya, tidak masalah sih Bu. Mau itu meringankan atau memberatkan tergantung bagaimana hakim menilai. Ya misalkan dari keterangan ahli ternyata sebenarnya agak sulit menentukan dalam kondisi gelap samar-samar bisa melihat muka orang. Misalkan, nah ini kan berarti kan kalau keterangan saksi hanya bilang iya ini mukanya mirip-mirip, tapi dia sendiri nggak yakin bahwa itu pelaku bukan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Ya, misalkan begitu. Nah, tentu ini kan bisa jadi pertimbangan bagi hakim. Nah, artinya keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum belum bisa meyakinkan apakah betul dia pelakunya atau tidak. Nah, jadi hakim bebas. Boleh saja dia udah pakai ahli yang keren-keren yang terkenal, tapi kalau hakim tidak mempertimbangkan, boleh saja. Ya. Jadi bebas-bebas saja hakim menilai alat bukti tersebut. Begitu Bu Maria. Dalam persidangan apakah selalu ada Pak ahli yang dipanggil untuk melakukan keterangan seperti itu? Tidak selalu sih Bu. Tidak selalu ya Pak? Kebutuhan. Iya. Kalau perkara-perkara yang sulit, misalkan tindak pidana perbankan. Nah ini kan biasanya background hakim kan murni hukum. Kadang-kadang dia nggak terlalu ngerti perbankan, dia perlu ahli perbankan. Atau menjelaskan tentang alur neraca keuangan seperti apa gitu kan. Nah ini kan nggak semua hakim mengerti. Begitu ya, Bu. Baik ya. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya ke Pak Supardius dulu ya, yang tadi sudah raise hand. Silakan Pak. Terima kasih Pak Donald. Iya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, saya mau tanya, kalau mungkin pembunuhan, tindak pidana yang seperti udah nyata kelihatan mungkin bisa langsung ya kita lihat pembuktiannya. Tapi yang saya tuh masih bingung sampai sekarang Pak, soal pasal karet itu Pak, pembuktiannya kadang tidak sesuai ataukah karena pasalnya itu pasal karet atau apa, contohnya 378, 372 itu Pak, biasanya kenapa gitu, ada yang ini langsung ditetapkan tersangka, tapi ada juga yang berulur-ulur, padahal hampir case-nya itu kalau kita boleh katakan hampir sama gitu. Jadi itu yang, di Indonesia nih apa yang salah gitu loh Pak. Di pasal karet Pak, biasanya itu pembuktiannya itu, padahal udah kalau kita secara pembuktian itu udah oke kan harusnya tidak diragukan lagi untuk penetapan itu ya, tersangka atau apa gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ya ini memang di dalam praktek terjadi Pak ya penipuan atau penggelapan. Perdata atau pidana. Nah, itu biasanya ke situ tuh. Utang piutang menjadi pidana. Bisa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kasusnya. Kasustik. Ya. Terus kemudian misalkan apakah ini penipuan atau penggelapan? Saya minjemin duit tapi nggak dibalikin. Ini penggelapan atau nipu sebenarnya. Nah, sebenarnya batasnya sih jelas, ya. Kalau dilihat di pasalnya batasannya jelas. Ya kalau penggelapan itu kan prinsipnya adalah niatnya awalnya
normal, misalkan dititipkan uangnya atau dipinjamkan gitu ya. Nah, tetapi kemudian di belakangan hari dia berubah. Ya, jadi dia bawa lari duitnya. Tapi kalau penipuan dari awal sudah ada niat nggak benar. Misalkan, oh ya investasi kita arisan ya online ya, sekian-sekian ya, iya sekian ya, tapi tiap kali transfer uang nggak ada bukti tanda terima. Ya, nilainya pun fantastis. Ya, ada yang arisan online ya. Mungkin nilainya nggak besar, tapi jumlahnya sampai ribuan. Sehingga hasil kejahatannya bisa sampai ratusan juta. Ya. Nah, sebenarnya batasannya jelas, Pak. Cuma kadang-kadang ini penafsiran penyidik yang berbeda-beda. Ya, pasalnya jelas, Pak. Makanya kadang-kadang penasihat hukum itu kalau ngedampingi tersangka suka bawa ahli untuk menjelaskan supaya bisa menjelaskan bagaimana sih pengertian pasal tersebut. Nah, tetapi tidak selalu melulu setiap kejadian harus ada ahli, enggak juga, gitu ya. Untuk yang dianggap pembuktiannya sulit atau samar-samar nih. Apakah ini perdata atau pidana? Nah, Pak, nyambung hal itu tadi, ya. Pak. Saya pernah, kita pernah ada case ya. Jadi begini, Pak. Ini mereka pakai saksi ahli. Jadi saksi ahli itu mengatakan itu adalah ya perdata. Namun padahal kita cek semua, pembayaran itu sudah dibayarkan ke orang tersebut, tapi orang tersebut tidak membayar ke klien ini, Pak. Nah, itu pun, nah menurut Bapak itu apa kira-kira, Pak? Ya memang harus dilihat detail, Pak. Kalau kasus-kasus kayak gitu ya. Nah, karena kan saya nggak tahu, ya kan kalau lihat kita mesti lihat dokumen, lihat kronologis, lihat keterangan saksi, semuanya lah. Kalau untuk menentukan yang pas yang mana gitu kan. Nah, tetapi kalau bicara ya prinsip penggelapan adalah ketika awalnya dia menerima barang tersebut adalah niatnya baik, ya. Tapi ketika barang itu kemudian digelapkan itu artinya begini, menyimpang dari tujuan awal, ya. Kalau dalam kredit perbankan kita dapat kredit misalkan KPR gitu ya, tapi kita pakai buat konsumen beli-beli barang, nah itu kan udah menyimpang. Nah secara perdata itu udah default, ya. Kita pakai kredit modal kerja tapi buat bayar utang, nah itu udah default, ya. Apalagi dari bank BUMN, pidana, Pak, korupsi. Nah maksudnya begitu. Jadi niat awalnya apa? Pokoknya menyimpang aja dari apa yang sudah disepakati di perjanjian, apalagi pakai uang negara, tipikor larinya, Pak, gitu. Nah itu ya, makasih, Pak. Ya begitu, Pak, gambaran umumnya ya. Sama harus kuatan di duitnya ya, Pak ya. itu di luar norma ya, Pak. Ya, nggak boleh dibahas itu. Baik, Bapak Ibu saya izin sebentar 5 menit. Boleh, Pak. Sebentar ya. Mau nanya, Ya, Pak. Pak. Sebentar, Oke, Pak. Pak. Nanti Bapak kembali kami bertanya. Mumpung nyambung nih, Pak, pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama-nama ikan. Pasal 184. Pertanyaan selanjutnya Kamu Kang ganggu Maria nggak usah cari acara. pasal, nggak usah cari Perdata. pasal. Kalau cari pasal, Dia Iva cari pasal sama Maria, siapa, Kak Putri? Dari pasal sama siapa aja lah yang mau kupasali. pokoknya pasal Yang cari apapun pasal Maria lah. saja, kupacari. Pokoknya Jangan apapun cari Maria pasal lah. kau ya. Cari pacar lah aku. Mana nih Bella yang mau ini? Astagfirullah. Pengantin baru Mama Bella. Andrew, apa Andrew? Hah? Apa Andrew? Apa? Kenapa Astagfirullah dia, Kan astagfirullah. belum cari Kak. pacar. Sama Jonathan dia. Oh, Bella mana? Bella lagi dipingit ya Bella. lagi dipingit Bella. Lagi luluran. Andrew, jangan sedih, Andrew. Jangan Apa? diganggu. Semua Biasa indah pada aja lah. waktunya. Biasa aja. Biasa aja lah. Pak, Tenang, Pak jangan Andrew, saya mau kalah tanya tulang. dong. Pasal 184. Telat melamar, gitu kali, telat Bang. melamar, bukan telat Alat ngangkat, yang telat saya itu melamar. Kan gue suami kedua. Iban, kenapa ketawanya gitu kali, Ban? Alat bukti yang saya itu kan Bukan ada 5, Pak. Andrew gitu loh. Kan gue suami kedua. Suami pertama yang Jonathan, suami kedua gue. Didi, mau aja. Halo. Kayak judul sinetron kan berbagi suami, berbagi Ya istri. Bu Enita ada apa? Gimana gitu pestanya si Bella ini? Ya datang aja lah ke Datang, itu. datang Bu ke Pekanbaru, Bu. Pekanbaru. Datang bawa Namarguar, Terus Haram. bawa si Panganon. Ibu Enita bawa, Bella di Pekanbaru ya, Dutu bukan di di Jakarta. Pekanbaru. bawa sapi ceper Ibu Enita.
Jadi apa? Bikinlah pemberkatan. Ganteng banget suaminya Bella. Ya, bukan itulah yang dipermasalahkan, Mas. Jangan Maksudnya Bang dibahas. Riki, Jangan bilang Iya, dibahas. gantengan Bang Riki lah. Kasihan Bang yang Riki belum itu membandingkan suami Bella dengan siapa? Iya. Maksudnya dengan Andrew. Itu harus gitu. diperjelas itu Jangan dengan gitu siapa. dong. Ini Janganlah kena itu pasal nanti. dipermasalahkan. Yang jelas bukan gua, karena gue tidak mengantar Ini obat-obatan. pasal berapa ini sekarang? Karena gue tidak Pasal mengantar 185. obat-obatan ketika kena Ini COVID. kenal pasal 185. Keterangan Dari saksi sudah pasal betul. berapa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Keterangan Pak Sahala itu tidak menjadikan alat bukti. Jadi kenapa kamu saya gugat ya? Saya tidak suka aja lihat muka bapak. Perbuatan. Nggak bahaya tuh Pak, menggugat karena tidak suka. Wah, Itu kasar karet tuh. Saya tidak suka dengan mukanya, saya gugat Ada aja. 5, Pak. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Andrew. Iya Pak. Ya, Sudah nyambung Pak sekarang pertanyaannya Pak. Dalam tadi kasus tadi ada pasal bahwa alat bukti harus ada 2 jenis ya Pak ya, harus ada 2 alat bukti ya Pak. Nah, bagaimana jika hanya ada satu bukti tunggal, yaitu rekaman video pengakuan yang bersangkutan mengaku bahwa dia misalnya dalam contoh kasus begini Pak, si A itu meminjam aset si B untuk mengajukan kredit ke bank. Nah, tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak ini bahwa dia hanya meminjam aset, akan tetapi ada perjanjian jual beli atas sebuah bangunan, tanah dan bangunan. Nah, akhirnya suatu saat itu default si B ini nunggak ke bank. Nah, si A protes dong, aset saya maksudnya kan mau disita. Nah, dia tidak ada bukti lain, hanya bukti rekaman pengakuan si B bahwa dia meminjam aset yang direkam oleh si A. Itu bisa nggak Pak jadi bukti tunggal? Rekaman nggak bisa jadi bukti pidana. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi ya prinsipnya 183 kan menyatakan bahwa sekurang-kurangnya, ya artinya nggak boleh kurang lagi gitu ya. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ya kan, 2 alat bukti yang diatur di pasal 184 KUHP. Nah, kalau di kasus kayak gitu ya tentunya harus dilihat alat bukti yang lain ada nggak? Hanya ada rekaman hanya ada bukti transfer dari bank ke si B. Ya, kalau kasus kayak gitu kan biasanya gini Pak, pinjam aset, ya kan? Ya. Dasarnya apa? Oke, karena teman atau saudara atau apa? Betul. Tentunya ketika dia jaminkan ke bank menjadi kolateral, itu kan harus ada persetujuan. Bahkan Betul. kalau Benar. belum menikah ada persetujuan istri atau suami. Betul. Ya? Tanpa itu maka dianggap nggak sah, ya cacat, gitu, ya, cacat formil. Ya. Nah itu Pak. Nah kalau itu sudah ada, sudah komplit ya, tentunya dianggap jelas bahwa kedudukan kolateralnya adalah milik orang lain, pihak ketiga. Betul. Tapi kan Jadi bank ini pasti salahnya nggak mau dia tahu. ada bikin jual beli Pak. Nah kalau dia bikin jual Iya. beli, ya kalau dia bentuknya AJB selesai sudah. Iya memang saya juga bilangnya selesai sudah Pak. Jadi Iya. kebetulan banknya nawarin di take over. Jadi saya bilang take over aja pinjamannya. Ya dianggap sudah beralih secara hukum Pak kalau sudah AJB ya. Ya. Kecuali Iya, baru makanya. PPJB doang gitu. Apalagi tanah dan bangunan. AJB selesai sudah. Gitu Jadi Pak. nggak bisa Itu, jadi ya. bukti tunggal Pak ya. Ya nggak bisa Pak. Ya harus Bisa. didukung alat bukti yang lainnya. Makasih Pak. Pak, Ya. di pasal 184 tadi Bapak bilang Ya. minimal 2, Pak. Tapi nggak ada, Pak. Alat bukti yang sah itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Tidak ada keterangan harus 2 minimal, Pak. Sekurang-kurangnya 2 itu, Pak. Di 183 Bu. 183. Iya 183 Bu di pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa harus sekurang-kurangnya minimal Sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Iya. Ini Itu Maria dasar Kecuali pemidanaan. kecuali Ini kalau Maria nggak jadi keyakinan burung apa nih? nanya, Bos. Pernahnya bukan ngajarin, Pak. Ini kok nggak ada gitu. Oh, Ya, gitu. 183 Nggak maksudnya Bu. Ya. Iya. Emosi, Pak. Kalau Pak, 184 itu jenis-jenis alat bukti. Oke. Di dalam acara pemeriksaan cepat, kecuali di dalam acara pemeriksaan cepat ya Pak, keyakinan hakim cukup didukung 1 alat bukti yang sah gitu ya Pak. Ya kan yang kita sudah bahas di pertemuan. Namanya sebelumnya belajar itu. Pak, pakai buku, soalnya saya baca buku. Oke Baik. Pak. Silakan, Nyambung Bu tadi Pak. Rini. Boleh saya Pak? Ya? Beri dulu Elvis. Oh iya, saya Makanya. lupa ada Pak Elvis tadi Pak ya. Tadi Ya, Saya Ya lagi nggak, di jalan. Reset nggak dulu, reset, reset. biarin aja Pak, Karena jangan. Apa? nanti habis mereka saya ya Pak.
Tapi Oke, yang Pak. pasti Kak Maria lagi cari pasal, Pak. Bentar, baik. Saya lupa biar tadi. Bapaknya nggak bingung. Bu ini namanya Elvis dulu ya. Oke, Resen. Pak. Elvis dulu Pak Elvis sebentar. dulu Saya- Pak, pariban Ya. saya itu Pak. Siap. Silakan Pak Elvis. Eh, Pak Lona, bahwa tadi bahwa beban pembuktian seperti bahwa kita bahas tadi itu bahwa apabila terjadi pencemaran, berarti kan bahwa masyarakat di sekitar yang menyatakan bahwa terjadi pencemaran. Bukankah masyarakat itu yang harus membuktikan? Karena gini, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Iya betul. Hanya ketika si masyarakat membuktikan, oh ini saya tercemar, ini buktinya. Berarti kan bahwa pabrik di sekitar itu membuktikan kembali bahwa apa yang diproduksi, tapi pembuktian awal bahwa si masyarakat harus membuktikan bahwa dia tercemar, bukankah begitu, Pak? Oke, baik Pak. Ya jadi memang sebentar. Oh, saya masih ada slide-slide. Oke, jadi gini Pak. Jadi memang itu diterapkan dalam tindak pidana lingkungan hidup biasanya Pak. Karena kan agak sulit bagi masyarakat untuk bisa membuktikan atau memberikan bukti lah supaya jaksa bisa menuntut bahwa pelaku pencemarannya adalah si pabrik A atau pabrik B. Ya kan? Apalagi dengan minimnya pengetahuan. Misal, oh dia berbusa karena kandungan-kandungan bahan kimia tertentu ya. Masyarakat yang awam ya agak sulit Pak untuk bisa melihat itu. Tentunya ini kan yang mengerti kan orang yang ahli di bidang kimia. Misalkan begitu Pak. Nah, jadi Berarti memang case ini khusus untuk lingkungan hidup, Pak ya? ya biasanya Pak. Oh, Nah, oke, itu oke, makanya Pak. Jadi tidak berlaku umum untuk case-case yang lain, Pak. ya, sama kayak kasus Bapak pernah dengar kasus Ford Pinto? Ya, tahun berapa tuh? 50-an atau tahun berapa? Nah, Ford Pinto itu mobil Ford di Amerika itu yang jenisnya Pinto itu berapa kali mobil itu tangkinya meledak. Ternyata diakibatkan oleh ada cacat produk di tangkinya. Kualitas bahan tangkinya tipis, jadi mudah meledak. Ya. Dan itu kemudian dipermasalahkan tentang ini kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ya. Kalau awalnya dianggap kelalaian si pemilik lah, kecelakaan lah, tapi setelah dilakukan penyidikan lebih dalam, ternyata ini murni adalah kesalahan perusahaan, pabriknya. Ya, maka kasus-kasus seperti tindak pidana korporasi, nah Ford Pinto itu sering menjadi contoh kasus, ya bahwa artinya agak sulit bagi konsumen membuktikan ini barang cacat produk. Tahu dari mana? Ya standar produknya kan yang tahu pabriknya. Kalau dia menyimpang dari standar yang tahu siapa? Ya pabriknya. Mungkin kalau di kita kayak ada SNI gitu kan untuk barang-barang produk kan. Nah, itu mungkin jadi standar kita. Nah, tapi kan perlu ahli. Kalau konsumen mah nggak ngerti. Ya. Nah, dalam hal seperti ini makanya beban pembuktiannya nggak bisa dibebankan kepada masyarakat. Dianggap nggak fair. Tapi kepada pabriknya, buktikan dong bahwa you punya produk bagus, memenuhi kualitas atau standar nasional Indonesia gitu ya, berarti gitu. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu Pak, biasanya terkait dengan korporasi Pak. Makanya saya bilang ini nggak semua kasus betul Pak Elvis ya. Jadi untuk kasus tertentu ini biasa digunakan. Begitu ya Pak ya gambarannya. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan saya lanjut ke Bu Rini dulu. Ya silakan Bu Rini. Sore Pak, mau Sore. nanya sedikit Pak. Kan Ya. sistem pembuktian di Indonesia itu kan menganut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Ya. Di mana hakim akan memutuskan sesuatu perkara itu berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHP ya Pak. Ya betul Bu. Apakah hal tersebut dapat dikatakan memenuhi tujuan yaitu kepastian, keadilan, sama kemanfaatan Pak? Dan kalau kita bandingkan dengan sistem pembuktian lainnya, kira-kira mana yang lebih tepat? Oke, baik Bapak Ibu. Nah tadi saya sudah jelaskan ada 4 macam ya, 4 macam teori atau sistem pembuktian yang ada di negara-negara di dunia. Nah ada beberapa kelemahan. Kalau bicara yang lebih cocok ya tentunya sebenarnya yang keempat yang kita terapkan sekarang. Artinya dia lebih objektif. Ada keyakinan hakim, ada melulu berdasarkan undang-undang. Ya, karena kalau hanya berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang tanpa disertai keyakinan. Nah ini sebenarnya penelitian S2 saya nih, tesis saya waktu itu. Karena dalam perkara perdata, Bapak Ibu, perkara perdata itu kan menerapkan asas mencari kebenaran formil. Nah, dalam mencari kebenaran formil ini, artinya ketika formalitas alat bukti sudah terpenuhi dan bisa membuktikan, selesai sudah. Bisa dikabulkan atau ditolak gugatannya. Ya kan? Tapi kalau dalam hukum pidana nggak bisa. Itu akan dikejar terus secara detail. Artinya benar-benar dicari kebenaran sebenar-benarnya. Ya, tidak semata-mata
oh alat buktinya udah 2 nih, udah terpenuhi. Oke, udah cukup nih. Nggak bisa. Itu kan formalitasnya, tapi kan harus kualitasnya dilihat juga. Bukan kuantiti, tapi kualitasnya juga dilihat, kualitas alat buktinya. Apakah saksinya yang sampai 50 orang di kasus tipikor, apakah logis atau reasonable, saling kontradiktif atau tidak? Nah, ini kan kualitas kesaksiannya dilihat. Nanti tugas hakim yang menilai. Gitu. Jadi kalau bicara tentang apakah cukup dengan alat bukti undang-undang, nggak cukup gitu ya. Nah, makanya nih di tesis saya itu meneliti dalam perkara perdata pun sadar nggak sadar hakim-hakim perdata nih dalam memutuskan perkara dia juga menerapkan kebenaran material, mencari kebenaran material, ya. Nah, tapi saya belum ada penelitian misalkan sampling berapa putusan gitu ya. Saya waktu itu meneliti di tesis saya baru 1 kasus saja. Nah, tapi saya yakin kasus-kasus yang mirip itu pasti ada. Misalkan kasus sengketa kepemilikan tanah atau misalkan kasus-kasus double sertifikat, ya kan? Double sertifikat, dua-duanya asli, sama-sama terbitan BPN, sama yang beda mungkin tanggal dan nama pemilik, ya. Nomornya sama, nomornya beda tapi lokasinya sama, batasnya sama. Nah, ini saya pernah Sama kejadian. tahunnya, Pak. Ya, cuma Tahunnya beda tahun mana yang lebih dahulu. Kalau di hukum pertanahan itu kan sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat, maka itu yang diakui. Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan sertifikat itu, maka sertifikat yang baru yang terbit. Nah, kalau dalam perdata, kalau dilihat, oke, sertifikat tanah itu kan autentik ya Bapak Ibu, dibuat oleh pejabat negara. Ya, dasarnya ada akte jual beli oleh PPAT, pejabat negara juga tuh. Begitu di perhadapan hakim melihat udah sah nih, inilah saya kabulkan. Dilihat yang sini, loh sama juga, udah sah nih, yang mana? Nah, hakim melakukan pencarian kebenaran material, digali. Bagaimana yang pihak ini membelinya, bagaimana ini pihak yang belinya, buktikan mana pemilik awalnya, mana yang sebenarnya. Diurut-urut ke atas ternyata ahli warisnya menjual ke 2 pihak. Ada juga gitu kan. Kejadian tanah begini biasanya kan. Atau tanah nganggur diklaim. Tiba-tiba nongol sertifikatnya. Ya, kasus-kasus mafia tanah kayak gitu kan. Nah, ini. Nah, maksud saya mencari dalam menentukan seorang bersalah atau tidak, pencarian kebenaran material ini disertai keyakinan hakim ini sangat penting. Bahkan juga diterapkan dalam perkara perdata. Diperlukan malah, bukan diterapkan, diperlukan. Ya, meskipun ada jurisprudensi bilang asas mencari kebenaran material nggak boleh dipakai dalam perkara perdata. Beda konteks, memang betul beda. Tapi dalam praktik dipakai, diperlukan malah. Begitu Bu Rini ya, gambarannya ya. Oke Pak, terima kasih. Silakan Ibu Albertin. Ya. Terima kasih Bapak. Saya mau bertanya sedikit, mungkin mudah-mudahan nggak terlalu jauh dari materi kita Pak. Ya. Jadi ada orang yang sudah, anggaplah kita bilang Mr. H ya Pak ya. Mr. H itu ketahuan melakukan pemalsuan tanda tangan di RUPS, ya Pak ya. Karena dia memalsukan tanda tangan, akhirnya dia dihukum penjara selama 6 bulan. Nah, akibat dari pemalsuan tanda tangan itu, hasil RUPS dipakai untuk dilaporkan ke bank. Jadi pada saat pencairan suatu deposito harus menggunakan data RUPS. Dalam beberapa tahun kemudian di bank tersebut pada saat mau membuka pencairan depositonya tetap meminta hasil RUPS yang namanya si Mr. H itu sebagai salah satu pemegang saham yang sebenarnya RUPS yang ilegal. Kenapa masih bisa tidak dilakukan perbaikan? Apakah itu hal yang umum terjadi atau kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk artinya kita memang pasti akan mengajukan kembali banknya. Bisa jadi bank yang kita tutup bahwa ternyata bank ini tidak ada dan saat ini sedang mengajukan konsen.
Oke, baik Bu. Ya, suaranya tadi putus-putus tapi saya udah nangkap sih. Ya Bu, kalau ada kasus pidananya tentunya ya kasus pidananya kalau sudah misalkan dilaporkan ada putusannya ya dasarnya bisa pakai putusan pidananya Bu sebenarnya. Itu clear sebenarnya. Ya kan? Clear sebenarnya. Tapi dari segi administrasi korporasi ya, katakanlah apa namanya? Akte pernyataan RUPS-nya sudah keluar, dilaporkan ke Kemenkumham, sudah ada surat surat ada SK Menkumhamnya. Nah, itu memang butuh proses untuk memperbaiki RUPS tersebut, gitu kan? Nah, artinya ada misalkan perubahan pemegang saham atau perubahan pengurus perseroan, ya. Kalau memang didasarkan misalkan akte yang dipalsukan, tentu setelah putusan pidananya inkrah, nah itu bisa dipakai sebagai dasar untuk mengurus administrasi di AHU atau di RUPS-nya. Begitu sih Bu, kalau dari saya sih Bu. Jadi pakai putusan pidana Bu, yang sudah inkrah ya. Nah. Masih di mute Bu. Walaupun walaupun sudah setahun berikutnya pada saat mau membuka rekening perbankan itu masih menggunakan RUPS yang palsu. Nah, itu yang agak sedikit aneh tuh Pak. Harusnya kan perbankan juga menyesuaikan RUPS dengan hasil keputusan pengadilan negeri Pak. Gitu. Ya. Tapi kenapa perbankan tidak melakukan perubahan? Apakah harus si nasabahnya melaporkan atau memang ada aturan di pengadilan bahwa pengadilan akan langsung memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan gitu Pak? Ya, yang pasti Bu, RUPS-nya dibereskan dulu Bu. Kalau udah terbukti ya rapikan dulu RUPS-nya, balik ke seperti sedia kala, ya dilaporkan kembali ke Kemenkumham dengan RUPS yang sebenarnya, ya baru nanti ngurus ke banknya, begitu Bu. Jadi mungkin bank melihat karena ini akte pernyataan RUPS-nya resmi, ya otentik, ya meskipun, nah ini saya bilang makanya perdata kan, kalau perdata syarat formilnya terpenuhi, oh ada kok RUPS-nya menyatakan bahwa ABCD sebagai pengurus, komisaris dan seterusnya. Nah itulah yang dipakai. Padahal bisa jadi itu atas dasar kayak ini kasus ada pemalsuan tanda tangan, gitu kan? Tapi secara perdata ya sudah terpenuhi, ya kan? Berdasarkan itu dianggap bukan melanggar asas kehati-hatian bank sebenarnya, ya. Tetapi kalau sudah dijelaskan dia masih ngotot juga ya ini sulit. Nah ini perlu menggugat haknya, ini Bapak Bu Albertin, ya. Intinya sih masalahnya ada di RUPS-nya, bukan RUPS-nya, tapi akte perubahan anggaran dasarnya yang mesti dirapikan, ya. Diperbaiki dulu, baru nanti berproses kepada yang lainnya. Karena berdampak juga Bu buat operasional perusahaan, misalkan membuat perjanjian ataupun kegiatan-kegiatan perseroan lainnya. Gitu Bu. Ya, berarti kalau kayak gitu berarti harus ke Kumham dulu ya Pak, dilaporkan hasil putusan pengadilan negeri. Iya, betul Bu. Putus-putus. Iya, putus-putus karena di luar ya. Ngomong apa kuwi? Ya Bu Albertin. Ya. Banknya Pak ya bahwa iya Pak. Makasih Pak. Saya nggak usah pakai video aja Pak, biar lebih jelas mungkin kalau pakai video. Ya, makasih Pak. Ya, baik Bu, sama-sama. Ya, Pak Togu silakan. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya pada malam hari yang indah ini. Hujan soalnya, belum hujan. Jadi masih indah ya Pak. Silakan Pak Togu. Udah kayak penyiar radio. Ini ketua kafep nih Pak. Ini penyiar radio kayak mantan penyiar radio. Biar ini apa seram-seram pertanyaannya. Biar serem-serem pertanyaannya. Oke Pak. Ya Pak, kebetulan tadi Bapak menyinggung masalah apa pembuktian sertifikat Pak ya. Tersinggung saya jadinya. Bukan Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana pembuktiannya terhadap sertifikat tanah itu Pak ya? Karena kalau tidak salah negara kita ini sistem publikasinya kan negatif Pak. Kalau tidak salah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Artinya negara tidak menjamin kebenaran data, tapi menginstruksikan pada para petugasnya yaitu untuk lebih teliti. Itu maksudnya bagaimana Pak dalam pembuktian di sidang Pak? Ya, kalau jadi itu sebenarnya negara tidak menjamin kebenaran datanya Pak. Itu sebenarnya Pak udah masuk ke hukum pertanahan sih Pak. Ranahnya hukum pertanahan. Karena itu bicara tentang administrasi.
administrasi negara, Pak. Ya, memang sebanyak yang saya tahu ya demikian Pak, tadi saya bilang. Sertifikat itu kan tetap diakui sebagai pemilik yang sah sesuai sertifikat, kecuali ada putusan yang membatalkan atau terbit sertifikat baru yang membatalkan, yang menggantikan sertifikat yang bersangkutan pada saat ini. Nah, bagaimana membatalkan sertifikat? Tentu butuh putusan pengadilan. Ya, nah putusan pengadilan ini yang bertarung nih para pihak yang bersengketa. Kalau misalkan sudah inkrah, ya itulah yang dipakai sebagai dasar untuk BPN membatalkan sertifikat yang pihak yang kalah dan menerbitkan sertifikat sesuai dengan putusan. Itu Pak maksudnya sebenarnya. Jadi sertifikat tanah yang ada dianggap itulah pemilik yang sekarang yang sah sampai ada putusan pengadilan yang membatalkan, Pak. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Tadi katanya Kak Putri mau nanya. Oh iya, Bu Putri ya, Pak. Oh iya, iya, Pak, aduh. saya, Pak. Maaf mendahului Kak Putri. Saya biarkan yang masih lajang-lajang ini. Pak Lona. Maksudnya topi masih lajang. perbuatan tidak menyenangkan. Ya, silakan Buktikan apakah Baik. masih lajang. Saya udah hilang ide Pak, tapi masih ada pertanyaan. Pak Lona, ini kan terkait misalkan penangkapan misal kepala-kepala daerah ataupun hal-hal yang terkadang kita tidak tahu tiba-tiba misal ada tertangkap tangan. Nah, penetapan alat bukti yang mungkin tanpa diketahui misal halayak ataupun yang melakukan hal tersebut. Nah, ketika kalau masuk ke kan ada perbedaan nih Pak, pengadilan korupsi KPK dengan pengadilan umum. Nah, alat bukti yang tadinya itu di dalam kalau misal polisi tidak menemukan alat bukti itu, tapi itu bisa dipakai oleh KPK gitu. Nah, bagaimana mengklasifikasi alat-alat bukti tadi dan mengklasifikasi penetapan sebagai terdakwa dalam konteks kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam ketika kita masukkan dalam ranah hukum dengan pasal-pasal KUHP, Pak. Mohon Pak penjelasannya. Oke, baik Bu. Jadi begini Bu, memang ya alat bukti kan sekarang juga sudah berkembang sebenarnya kan. Dengan lahirnya Undang-Undang Informasi dan Teknologi, Informasi dan Transaksi Keuangan, Transaksi Elektronik (ITE), ya, itu alat bukti diperluas di dalam hukum acara. Nah, secara langsung memang mengakui data-data elektronik, informasi elektronik itu diakui sebagai alat bukti, ya. Nah, itu kan sesuai definisi di Undang-Undang ITE, itu kan ada yang dimaksud dengan data elektronik, kemudian ada tindakan-tindakan yang dianggap ilegal kayak intercept tanpa izin yang punya, gitu kan, intercept tanpa informasi gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi memang karena di zaman digital ya, dalam pembuktian hukum acara juga, acara pidana, ya itu sudah diakui kok Bu, ya. Jadi artinya sepanjang tidak menyimpang jauh banget gitu dari prinsip hukum pembuktian di dalam hukum acara pidana, maka itu bisa diterima. Kayak dulu waktu pertama kali pemeriksaan, saya lupa kasusnya Pak Harto kalau tidak salah, yang dulu Pak Habibie telekonferensi dari Jerman memberikan keterangan saksi kalau nggak salah waktu itu. Ya. Ya di depan persidangan. Nah itu pertama kalinya, kalau tidak salah seingat saya itu pertama kalinya menggunakan telekonferensi dalam persidangan pidana. Ya, dulu nggak dikenal, namanya saksi. Bahasanya adalah memberikan keterangan di muka persidangan. Nah, definisi di muka persidangan artinya hadir secara fisik. Bagaimana kalau sekarang via telekonferensi? Nah, dulu sempat jadi debatable, sah nggak sih alat bukti keterangan saksi melalui telekonferensi? Gitu ya. Nah, tetapi akhirnya dalam praktik ya diterima juga. Itu belum ada undang-undang ITE loh, belum lahir. Ya. Nah, tetapi semakin sekarang ke sini semakin dirasa dibutuhkan ya. Nah, bahkan praktek persidangan pun secara online melalui media Zoom gitu ya. Kita nontonnya lewat YouTube live gitu kan. Nah, itu tetap dianggap sah sepanjang berlangsung live gitu kan. Artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya.
persidangannya pun sah, kan? Pemeriksaan tersangka, tersangkanya masih di rutan, ya. Hakim, penuntut dengan penasihat hukum ada di mana? Di pengadilan atau masing-masing di kantornya masing-masing. Hakim tetap di ruang sidang, penasihat hukum dengan penuntut di kantornya masing-masing, tetap dianggap sah. Nah, artinya apa? Perkembangan alat bukti dan proses digitalisasi dalam pengadilan pun diakui. Nah, sebenarnya dari 2000 sebelum pandemi ya, 2019 itu Mahkamah Agung sudah bekerja sama dengan, saya lupa, USAID atau apa, itu memang sudah menerapkan digitalisasi dalam administrasi pengadilan. Ya, kemudian sudah ada permanya kalau tidak salah di 2020 bahwa semua fungsi peradilan administrasi akan secara elektronik. Mulai dari bikin gugatan, mendaftarkan gugatan, ya, mengajukan layanan di pengadilan lewat online. Datanglah pandemi. Mau tidak mau, ya, seluruh pengadilan Indonesia wajib melaksanakan itu. Karena nggak boleh tatap muka kan, secara offline, gitu ya. Karena membatasi penyebaran di dalam masa pandemi. Nah, artinya sah-sah saja tentang bukti elektronik atau terkait dengan perkembangan sekarang. Begitu Bapak Ibu ya. Ya mungkin juga kita nggak tahu nanti kemudian mungkin lembaga pengadilan mungkin hanya ada di Mahkamah Agung. Karena gedung-gedungnya sudah online semua. Siapa tahu nanti ke depan, kita nggak tahu kan belasan tahun ke depan seperti apa. Siapa tahu ada pandemi yang lebih dahsyat. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Sehingga mengharuskan orang tidak boleh bertemu sama sekali selama puluhan tahun. Wah, misalkan. Nah, ya, jadi ini tergantung perkembangan yang terjadi di masyarakat juga. Tapi yang jelas perkembangan teknologi sudah diakomodir dalam administrasi pengadilan dan pembuktian juga. Begitu bukan Bu ya? Kira-kira bisa menjawab ya? Atau ada yang kurang Iya jelas? Pak Alona, yang Bapak sampaikan ini memang kondisi. Namun ada hal yang terkadang misalkan sebenarnya kita belum mempunyai undang-undang tentang pemerintahan digital. Iya. Sementara di beberapa tempat seperti sekarang misal akte kelahiran, kita itu sudah dipakaikan e-signature. Yes. Tetapi di dunia di Yo. notaris, di hukum, Pak Elvis bocor, di dunia hukum itu belum dimungkinkan. Nah, yang saya maksudkan tadi Pak, ketika kita ada ini ada permasalahan misal in case suatu one day kami mungkin jadi pengacara yang beracara ada di MK, ada di KPK, tapi juga ada mungkin di kejaksaan atau kepolisian. Nah, ada perbedaan penetapan alat bukti tadi Pak. Nah, ini karena memang sebenarnya di negara kita belum ada undang-undang untuk pemerintahan digital. Yang ada pun sekarang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu hanya dalam tingkat satu-satu dari kementerian, tidak menyeluruh sampai kepada kabupaten, provinsi gitu. Nah, ini yang terkadang tadi kalau kita di KPK dia bisa langsung ditangkap, padahal kalau di kepolisian itu ada beberapa alat bukti yang tidak mencukupi. Mungkin itu aja yang menjadi sedikit ambigu Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Baik Bu, nah ini berarti tugas-tugas Ibu Putri nih dengan Bapak Ibu yang di anggota Dewan yang mengusulkan usulan dari anggota DPR terkait RUU undang-undang tersebut. Ya memang, tapi banyak sekali kerjaan DPR sekarang ya Bu ya. Usulan undang-undang itu luar biasa sekali. Yang sedang dinanti RKUHP. Nah, RKUHP juga ada, RKUHP juga ditunggu juga tuh. Nah, yang sedang dibahas RKUHP masih ada beberapa babnya bermasalah, Pak. Betul Bu, ada beberapa isu yang belum clear gitu ya di antara masyarakat. Iya, Pak. Makanya lama sekali. Makanya kemarin saya lihat di headline news sudah berapa presiden dan ada berapa puluh profesor wafat, tapi RKUHP yang membahas belum selesai juga. Itu ada loh, saya lihat di mana kemarin itu. Iya Pak, betul Pak. Betul ya Bu ya. Nah, artinya betul, Pak. Sudah cukup lampau gitu ya. Dari Prof. Adi Hamzah, Prof. Muladi gitu ya. Prof. Muladi pun sudah almarhum beberapa waktu yang lalu gitu ya. Dan artinya nggak gampang ternyata ya buat undang-undang itu. Apalagi kita ini kan gampangin doang, bukan gampangin sih, tapi mengadopsi dari WVS Belanda diberlakukan dengan penyesuaian, perubahan-perubahan, tapi sudah tidak semangatnya udah susah. Ada banyak hal yang sudah harus diupdate. Makanya lahirlah undang-undang lex spesialisnya. Nah, ini kan perlu menyatukan, ini yang sulit sekali. Kami kan juga Fakultas Hukum UI kan terlibat dalam pembahasan RUU Hukum Acara Perdata nih Bu Putri. Kebetulan kami diundang dari
Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, kemudian dia berdiskusi, kami juga menyampaikan usulan. Jadi memang nggak gampang ternyata. Apalagi bicara undang-undang payungnya yang mau kita drafting gitu kan. Ya. Nah ini sangat sulit. Umbrella law-nya. Betul, makanya ini mungkin peran Bapak Ibu nih yang mau nulis skripsi nanti ada isu-isu yang menarik terkait dengan ini bisa menjadi bahan masukan, penelitian dan penulisan skripsi nanti sebenarnya. Nah, kayak ini nih, bagus nih usulan dari isu yang disampaikan Bu Putri, pemerintahan digital, ya. Nah, bagaimana konsepnya seperti apa? Nah, ini kan belum semua, apalagi sampai ke daerah. Sinyal internet aja gak susah, apalagi bicara tentang elektronik gitu, Bu ya, ngupload. Telepon aja susah Bu ya, gitu ya. Nah, listrik aja nggak ada, masih ada yang nggak ada malah ya di daerah yang pelosok ya. Nah, jadi ini memang perjuangan besar untuk membangun negara gitu ya. Nah, itu sih. Terima kasih Bu Putri keterangannya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Oke, baik. Di saya mungkin ada sedikit tambahan terkait dengan tadi saya lupa membahas tentang pembalikan beban pembuktian. Nah, Bapak Ibu, ya, pembalikan beban pembuktian ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi ini biasa dipakai di negara-negara khusus kasus-kasus korupsi sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui, ya, kasus korupsi itu kan nggak gampang pembuktiannya, ya kan? Makanya fungsi PPATK itu krusial sekali, ya, ketika ada penyidikan kasus-kasus korupsi. Dan biasanya temuan-temuan tersebut dari PPATK, ya. PPATK memberikan informasi bahwa ada dugaan aliran yang mencurigakan, ya kan? Nah, ini penting, gitu ya. Nah, tetapi tidak mudah juga, biarpun ada informasi itu, temuan itu agak sulit juga membuktikan di pengadilan. Nah, makanya di tahun 2001 itu ada lahir Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang revisi Undang-Undang 3199. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Nah, kalau tadi kita ada bicara beban pembuktian itu siapa sih? Yang mendalilkan harus yang membuktikan. Ya, di perdata demikian, di pidana juga demikian. Jaksa harus buktikan, kecuali untuk perkara-perkara tertentu. Nah, untuk perkara tertentu kayak tipikor, ada pembalikan beban pembuktian. Bagaimana si terdakwa diwajibkan untuk membuktikan, ya, dari mana asal muasal hartanya, apakah bukan dari hasil korupsi atau tidak. Nah, dia harus buktikan itu, ya. Nah, tetapi kalau dari segi teori, ya, menurut Edi OSC Arif, ya, Pak Wamen, ya, jadi ada dua sebenarnya kategori atau jenis dari pembagian pembuktian terbalik. Ada pembalikan beban pembuktian secara absolut atau yang murni, ya, dan juga yang relatif. Nah, yang absolut ini misalkan begini, Bapak Ibu. Jadi si terdakwa harus membuktikan tidak bersalahnya dirinya, gitu ya, sehingga dianggap bahwa ini melanggar asas praduga tidak bersalah. Di mana melanggarnya? Karena kan dengan asas praduga tidak bersalah, maka seluruh aparat penegak hukum, seluruh pihak yang ada dalam proses peradilan pidana, itu harus menganggap bahwa terdakwa belumlah bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau dibalikkan beban itu supaya dibuktikan oleh terdakwa, seolah-olah kita sudah menerapkan asas praduga bersalah. Ya. Nah, praduga bersalah dengan konsep seperti ini, maka menurut negara-negara ini enggak adil. Ya. Justru asas praduga tidak bersalah adalah satu hak asasi yang diterapkan di semua negara. Ya. Sehingga kalau menerapkan pembalikan beban pembuktian secara absolut, ini dianggap nggak fair. Ya. Nah, ini tentang pembalikan beban pembuktian yang absolut. Nah, yang kedua ada pembalikan beban pembuktian, tapi dia terbatas dan berimbang. Terbatas dan berimbang itu maksudnya bagaimana? Nah, artinya beban pembuktiannya ada dalam pihak penuntut umum, ya, sebagai pemegang asas oportunitas, ya, hak untuk menuntut seseorang di muka pengadilan itu cuma punya lembaga kejaksaan, ya. Nah, beban pembuktian ada di tangan dia, ya, yang mendakwa perbuatan-perbuatan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Tetapi dalam hal tertentu, ya, terdakwa juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari tindak pidana. Nah, makanya dalam hal tertentu ini adalah hanya perkara tipikor lah.
diberlakukan pembalikan beban pembuktian ini. Ya. Jadi kenapa? Karena sulit gitu ya. Bahkan asas ini kan dulu diadopsi juga dari hasil studi banding dari Malaysia apa Singapura, saya lupa waktu itu. Ya. Nah, ini juga yang mengakibatkan sulitnya pembuktian perkara korupsi di mereka, sehingga mereka pun menerapkan pembalikan beban pembuktian ini. Ya, tetapi terbatas, hanya perkara-perkara tertentu. Karena prinsipnya adalah asas praduga tidak bersalah. Nah ini sedikit tambahan Bapak Ibu. Jadi memang kalau bicara beban pembuktian di perkara pidana atau delik-delik lain nggak ada, hanya ada di tipikor. Ya. Nah, terus kalau bicara tentang strict liability, pertanggungjawaban pidana langsung hanya ada di tindak pidana lingkungan hidup. Di tindak pidana yang lain nggak ada. Gitu ya. Nah ini jadi ada keunikan untuk kasus-kasus tertentu, ada kekhususan, ada leg spesialisnya. Ya. Demikian. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan lagi yang mungkin Bapak Ibu kurang jelas? Oke, kayaknya udah jelas nih. Atau sudah tertidur? Enggak ya. Kalau yang kelas malam saya selalu iseng nanyain ya Bu Putri ya. Bu Mari. Saya fokus Pak, fokus banget. Fokus ya. Baik. Oke. Berarti Pak kalau kayak gitu, izin Pak, berarti kalau kayak gitu Undang-Undang Tipikor yang pasal 37 berarti Pak ya. Berarti kalau kayak gitu sistem hukum di Indonesia udah bisa dikatakan menerapkan sistem pembuktian terbalik dengan benar nggak Pak? Betul Bu, tapi Kalau terbatas. Hanya tipikor aja. Iya, karena kan kayak tadi Bapak bilang, terdakwa harus bisa membuktikan kekayaannya kalau itu tidak berasal dari uang tipikor kan Pak? Iya, betul Bu. Iya. Tapi memang agak dilema juga Bu, karena kalau menurut saya sih pembalikan beban terbuktian ini agak-agak fair gitu ya. Fair dalam arti begini, karena dalam praktek itu, dalam perkara korupsi, ya tidak sedikit yang saya lihat, KPK menyita semua aset atau yang dicurigai sebagai hasil korupsi. Bahkan ada juga pernah kasus aset yang diperoleh sebelum dia diduga melakukan tindak pidana korupsi disita juga. Bahkan terlampau jauh, waktu itu ada kasusnya siapa saya lupa tuh. Kalau nggak salah dia perolehan rumahnya itu dari tahun 80-an, korupsinya terjadi diduga tahun 2000-an, nah, tapi disita. Nah ini kan yang kurang pas sebenarnya ya. Belum lagi persoalan-persoalan itu korupsi. Belum lagi persoalan kayak kasus first travel. Bagaimana nih kerugian masyarakat yang sudah menyetorkan uang itu, tapi malah bukan dikembalikan ke masyarakat yang sudah disita harta-hartanya itu untuk dijual atau dilelang gitu ya, dibagi, tapi diambil oleh negara, dimasukkan ke kas negara. Ini ribut ini, first travel tuh ya. Nah ini kadang-kadang ada. Jadi dalam praktek itu ada yang bersinggungan dengan bidang-bidang lain dalam pidana, baik pidana dengan kepailitan, nah masalah sita waktu itu saya pernah dijelaskan ya, termasuk saya juga ngalamin, termasuk saya yang paling protes ke penyidik waktu itu. Budal pilot saya mau disita sama Bariskrim. Ya, saya paling menolak gitu ya, karena kami juga punya hak gitu ya. Nah, tetapi setelah ada izin dari hakim pengawas, ya udah terpaksa direlakan karena ada perintah pengadilan, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita langgar. Nah, jadi memang dalam praktik itu ada bersinggungan Bapak Ibu ya. Jadi dalam perkara-perkara tertentu memang pembuktiannya sulit, khususnya tipikor ya. Bagaimana kita melihat, tapi itu luar biasa kayak kasusnya dulu siapa yang bekas Kakor Lantas Polri ya, Polda ya, Pak Joko Susilo. Ya, itu cukup sulit, cukup fantastis ya, terbukti aset-aset yang dimiliki oleh Pak Joko itu aliran dananya bisa ke-trace ya, itu luar biasa loh. Artinya bagaimana PPATK dengan penyidik ya bisa menemukan itu ya. Ada yang bahkan ada yang sampai digunakan untuk sosial ya asetnya ya, tapi padahal itu dari uang hasil korupsi gitu ya. Nah, artinya memang apa Bapak Ibu, khususnya money laundering ini sulit untuk membuktikannya. Ya, bagaimana mentrace asal muasal sumber uangnya tersebut. Ya, sangat sulit karena mungkin udah berputar-putar kemana-mana. Ya, nah ini makanya ini perlu, kejahatan sekarang makin canggih. Ya, apalagi Bapak Ibu nih latar belakangnya bukan non hukum. Ada yang ekonomi, ada yang teknik. Nah, ini tentu akan memperkaya proses kita belajar di hukum acara pidana. Karena perspektifnya berbeda-beda kan? Berangkat dari teknik tentu ada berbeda pandangannya segala macam. Ya Pak Denny, silakan Pak Denny.
Baik, Pak Lona. Ya. Selamat sore. Tadi saya menarik soal masalah tipikor tadi, Pak. Ya. Tadi bilang tadi soal dana travel ditarik negara. Tapi pas Bapak berkasus, Bapak protes nggak ditarik. Berarti hukumnya molor dong, Pak. Lihat orangnya dulu ya, Pak. Gimana, Pak? Itu enggak, itu kalau Sebenarnya hukum negara Pak, kita ini. jadi awalnya kan dilaporin pidana, Pak. First travel itu dilaporin pidana. Terus kemudian ada juga yang menggugat PKPU atau kepailitan kalau tidak salah, menggugat personalnya dan dikabulkan. Nah, setelah dikabulkan dan dinyatakan pilot, maka kan seorang kurator wajib mengamankan aset dari debitur, ya kan? Tapi di satu sisi ketika dia mengamankan sudah kita pidana, Pak. Karena polisi kan cepat mengamankan aset-aset tersangka. Ya, pada saat itu kan sempat heboh kan, mulai dari rumah, tas dan seterusnya. Nah, maksud saya begini, Pak. Sebenarnya tujuannya sama, cuma caranya aja yang berbeda. Kalau misalkan polisi itu bertugas adalah memproses pidananya, ya kan? Bagaimana menghukum si pelaku kejahatan. Nah, sedangkan kalau proses kayak kepailitan itu kan proses perdatanya. Bagaimana melunasi atau membayar utang-utang dianggap utang ya? Ya karena sudah setor kan, harus dikembalikan kan, karena ini ada penipuan. Nah, bagaimana mengembalikan itu? Ya itu tugasnya kurator. Nah, harusnya sih bisa bekerja sama sih. Cuma saya lihat kalau tidak salah karena putusannya itu sih Pak, putusan di pengadilan yang menyatakan bahwa segala aset yang disita itu bukan disita, bukan dikembalikan kepada pelaku atau diberikan kepada kurator, tapi dirampas oleh negara. Ya, artinya masuk ke kas negara kan? Harusnya negara, harusnya pengadilan memerintahkan supaya itu diserahkan kepada kurator supaya dibagi sesuai dengan hukum kepailitan. Perdatanya ya. Tapi kalau pidananya kan udah putus. Nah itu Pak, harusnya ini yang mungkin belum ada sinergisitas antara dua pendekatan penanganan perkara ini Pak. Begitu Pak Denny. Maaf Pak Lona, nggak salah kita bilang negara merampas. Bahasanya demikian Pak. Dirampas oleh negara. Bahasa undang-undangnya demikian. Karena tadi kan, kata Bapak, tadi kata Bapak pengawas. Pengawas itu siapa tadi Pak? Posisi di mana? Hakim pengawas Pak dari pengadilan. Hakim pengawas ya. Iya. Tapi hakim pengawas bisa juga intervensi Pak ya? Bisa Pak, dia punya kewenangan Pak secara perdata ya. Tapi kalau sudah bukan maksudku di luar pengawasnya, contohnya ada sesuatu kepentingan, jadi dari atas gitu loh. Contohnya intervensi dari atas gitu bisa juga Pak ya. Dia nggak independen Pak ya. Ya kan kalau jadi gini Pak, hakim pengawas itu kan ditetapkan oleh majelis hakim. Siapa yang mengawasi jalannya proses kepailitan atau proses PKPU yang perkaranya dikabulkan. Nah, dia mengawasi tugasnya kurator dan pengurus Pak. Apakah sesuai prosedur atau tidak. Artinya segala tindak tanduk itu harus mendapat persetujuan hakim pengawas Pak. Begitu Pak. Nah, cuma memang kadang-kadang dalam praktik yang tadi saya bilang, pengalaman saya juga antara sita pidana dan sita kepailitan suka bentrok. Gitu ya. Padahal tujuannya sama, cuma beda perspektif. Yang ini perkara pendekatan pidana, ini pendekatan perdata. Nah, ya cuma tinggal bagaimana pintar-pintarnya aja, bijak-bijaknya aja mensolusikannya, Pak. Ada juga yang saling ngotot, Pak. Saling ngotot antara perkara pidananya sampai penyidiknya dilaporin kemana-mana gitu ya. Ada juga yang kayak begitu. Ya, cuma kan kita kan yang penting kan bagaimana mensolusikannya, Pak. Bukan saling adu kuat, saling ego sektoral atau institusi. Itu sih, Pak. Baik, Pak Lona, terima kasih banget Pak Lona. Terima kasih Pak Denny. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mungkin masih belum jelas tentang materi kita hari ini tentang sistem pembuktian. Silakan, apakah masih ada? Saya cukup Pak. Cukup ya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain? Cukup Pak. Cukup ya. Baik. Liana itu ya. Iya. Baik, kalau begitu, kalau sudah cukup, berarti kita boleh mengakhiri kuliah kita ya di sore menjelang malam hari. Thank you, Pak. Karena Terima masih kasih, lanjut nih kayaknya Bapak. perkuliahan berikut ya dengan Ya, Pak Pak. Adi. Oke, Pak. Pak Anton, Pak. Thank you, Pak. Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Lona. Sebelum Pak ini Lona. kita tutup Foto, dulu dengan Pak. doa, ya. Oh, foto dulu ya. Baik. Ya, Foto mari dulu, kita ya. Foto, Pak. Mari buka. Kelihatan Pak. Ya perbuat pidana. Ayo foto biar Satu. kelihatan uban-ubannya. 1, 2, Ya 3. perbuat pidana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saya Kak. tutup Iya, dulu ya Pak. Bapak Ibu ya. Foto Saya dulu. tutup dulu dalam doa. Pak Lona, terima Pak. kasih, Pak. Ya, Doa Bu, dulu, kita doa tutup dulu ya. Tutup Doa, dalam doa doa. dulu ya.
Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak untuk perkuliahan pada sore menjelang malam ini. Terima kasih kami boleh berbagi dan berdiskusi tentang topik pembuktian Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kami. Kami juga mohon kiranya Tuhan melindungi kami di dalam kegiatan kami dan aktivitas kami selanjutnya setelah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Alona. Terima kasih Pak. Terima kasih.